A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin. Wa bil qasim Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajibin. Allahumma antikni bil huda wa alihi min amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata itu kan tidak harus huruf sekarang. Makanya kalamullah alamnya juga disebut kalamullah. Karena kalam itu apa? Apa itu kalam? Bukan huruf-huruf lagi. Tapi kalam adalah sesuatu yang darinya kita bisa memahami yang lain. Itu kalam. Hah? Iya, seperti itu lah. Seperti misalnya teh. Dari T-E-H kita memahami misdaknya teh, ekstensinya teh. Padahal yang kita dengar suara teh, T-E-H. Tapi kita berpindah ke tempat lain. Itu kalam. Nah, ketika kita melihat pelang rambu jalan, apa yang kita tahu ketika kita melihat rambu jalanan? Berhenti atau terus atau belok. Ada lagi yang kita tahu. Nah, ketika kita melihat dari sisi itu sudah berarti disebut kalam itu. Isyarahnya orang bisu, isyarahnya rambu di jalan. Tapi dengan melihat rambu di jalan itu, kita bukan hanya tahu belok kanan, belok kiri, berhenti atau terus. Kita juga tahu bahwa apa? Ada yang buat. Ada yang naruh. Nah, itu juga bahasa. Jadi bukan hanya makna rambunya yang kita pahami bahwa itu bahasa sandi, tapi yang peletakan daripada rambu jalannya itu kita juga tahu bahwa itu bahasa jadinya. Karena kita memahami yang lainnya, ini yang menaruh. Alamnya juga begitu. Kita tahu sesuatu yang lain apa? Ada penciptanya, ada yang membuat. Makanya kalamullah, alamnya juga disebut kalamullah. Nah, ketika kalamullah seperti itu apa? Kalamullah di materi punya makna, di barzakhi punya makna, di akli juga punya makna. Di Allah juga punya makna. Itu karena Allah juga berbicara dengan dirinya sendiri. Seperti apa kapan? Seperti syahidallahu annahu la ilaha illa ana misalnya. Allah bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah atau kecuali aku. Apa ayatnya? Ana atau Allah atau huwa? Ana ya. Syahidallahu nah misalnya. Jadi Allah bersaksi kepada siapa? Ketika Allah lagi sendiri, mau bersaksi kepada siapa? Ya berarti kepada dirinya sendiri. Atau lagi misalnya, idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, dia berkata, jadilah, maka terjadi. Itu juga kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau sesuatu itu sudah ada, misalnya ada sesuatu, hai kamu, jadilah. Kata yang diajak bicara sama Allah apa? Ya aku sudah jadi kok ya Allah, kok mesti disuruh jadi lagi. Kalau sesuatu itu tidak ada, hai sesuatu yang tidak ada, jadilah. Tidak ada yang nyaut. Berarti Allah bicara dengan dirinya sendiri. yakni bicara dengan ilmunya. Yakni yang ku tahu jadilah. Nah, itu sebenarnya bicara itu tidak harus kata-kata, cuman karena Allah menurunkan makna itu ke dalam kata-kata, yakni di materi, maka keluarlah kata-kata susunan huruf yang mengatakan idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Allah tidak pernah mengatakan kun, jadilah. Mana orang belum ada bahasa Arab, belum ada apa, Allah dengan dirinya, tidak ada orang, tidak ada siapapun.
Jadi yang diketahui Allah itu disuruh jadi sama Allah, dikehendaki untuk jadi. Ya, itu kalamullah. Makanya kalau aswat segala macam, nah itu sudah dibatasi kepada suara, huruf yang tersusun di jismin. Wah, sangat terbatas sekali kalamullah. Padahal Allah berbicara dengan dirinya sendiri dengan contoh 2 ayat tadi. Nah, jadi apa kesimpulannya? Bahwa Allah dengan dirinya sendiri itulah sudah berbicara. Dengan dirinya sudah mencipta. Jadi jadi sekalipun masih sendiri, itu sudah mencipta. Dia sudah berfirman. Sudah. Karena lawazim itu. Kayak cahaya matahari ke matahari. Apakah pernah matahari mengatakan saya mengeluarkan cahaya? Apakah matahari pernah mengatakan saya mengeluarkan panas? Kelaziman. Walaupun itu karena Allah ikhtiar, tidak seperti matahari, memang perbuatan Allah. Tapi perbuatan Allah yang maha kuasa, maha sempurna, maha tidak terbatas, maha tidak warna-warni. Ya, itu jangan lupa. Maha tidak berubah-ubah, maha tidak ada huruf-huruf, maha tidak ada warna-warni, maha tidak ada kata-kata. Padahal mesti mengajar, seyogyanya mengajar, segala macam. Nah itu, dengan kemahaan semua itu, maka Allah telah mencipta selagi mesti sendiri, dan telah berfirman selagi mesti sendiri. Ini menurut saya ini sudah puncak, tapi masih belum di irfan. Tapi udah puncak nih, kayaknya belum ada di buku memang. Ini. Jadi sejak masih sendiri itu sudah mencipta, sudah berfirman. Nah, tapi yang menerima, yang menangkap ciptaannya, menangkap syariatnya sesuai dengan potensi makhluknya. Nah, kalau di irfan lain logikanya. Karena Allah yang saja yang ada, jadi Allah bicara dengan dirinya selamanya. Marhala-marhala tadi tidak ada, barzakhi, apa semua, tidak ada. Itu tajalli saja. Allah bicara sama dirinya. Allah yang diakal, Allah bicara dengan Allah yang disifat. Allah yang di Allah dan Allah yang disifat bicara kepada Allah yang diakal. Allah yang diakal bicara dengan yang di barzah. Allah yang di barzah bicara dengan yang di apa? Di materi. Jadi semuanya Allah. Makanya di sebuah hadis ini Rasul mengatakan Allah itu ana, hadis qudsi kalau nggak salah. Allah mengatakan, aku bingung kalau aku mau mencabut nyawanya seorang mukmin. Nah, Allah bingung. Kalau tidak aku cabut, dia jauh dari aku. Padahal dia mendambakan dekat dengan aku. Kalau aku cabut, barakahnya hilang di antara muslimin yang lain, di antara manusia. Bingung Allah. Ada juga di Quran. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah menghapus yang dikehendaki dan menetapkan yang dikehendaki. Kadang-kadang menulis, kadang-kadang menghapus. Apalagi banyak lagi yang menunjukkan kepada perubahan-perubahan itu. Seperti bingung tadi. Nah, itu di mana bingung? Itu bisa dipakai di irfan, bisa dipakai juga di kalam. Kalau di irfan gampang, bingung di mana? Di barzah, di kadar-kadar. Di lauhul mahfud, tidak ada bingung. Namanya lauhul mahfud. Buku yang terjaga dari segala perubahan. Mahfud yakni terjaga dari segala kesalahan dan dari segala perubahan. Jadi siapa yang mau kemana, setiap detik imannya kayak apa, akhirnya masuk ke surga, atau akhirnya masuk ke neraka, atau di surga kelas berapa, atau di neraka kelas berapa, sampai akhir di lauhul mahfud ada. Pengetahuan Allah, bukan kodok, bukan takdir. Kalau kadar-kadar di barzah adanya. Makanya kalau antum berdoa, insya Allah yang mau digigit ular, tidak jadi digigit ular. Yang bersedekah, yang katanya Nabi besok ini mati, ternyata besok nggak mati. Nah, Allah ngasih tahu dia bersedekah. Kalau tidak bersedekah dia mestinya digigit ular.
tukang kayu itu. Pada zaman Nabi Isa kan. Nabi Isa mengatakan, ini orang mati ini besok. Ke muridnya. Besok hidup. Tanya sama Allah, kok masih hidup ya Allah? Iya, dia bersedekah. Sebenarnya insya Allah Nabi Isa sudah tahu. Cuma ingin mengajarkan ke yang di Lauhul Mahfuz sudah tahu Nabi Isa. Tapi ingin mengajarkan ke muridnya. Jadi mengajarkan apa-apa yang diketahui di mana? Di kadar-kadar yang di bawahnya. Yang dihapus dan yang ditulis sama Tuhan itu. Jadi Allah bingung itu Allah di tingkatan mana? Barzah itu. Karena di Irfan semuanya itu terjadi. Barzah, malaikat, semuanya itu wajah Allah. Yang ada hanya Allah. Begitu kalau di Irfan. Nah kalau di pendekatan kita apa? Potensi. Wah ini alhamdulillah kalau rezeki ini betul-betul yang Al-Fakir ini pahami betul ini cocok sama yang di ilmu Allah. Ini rezeki betul luar biasa rezeki. Karena selama ini pendekatannya tidak begitu yang saya bertualang sejauh yang saya tahu. Jadi tidak kembali lantang begitu. Enggak. Jadi kalau wahdatul wujud, marja'nya kemana? Ke wahdatul wujud. Ya Allah saja sudah, yang lain tidak ada. Jadi Allah bicara dengan dirinya. Nah kalau kita apa? Allah semuanya, tapi kembali kepada potensi. Jadi Allah sudah mencipta sejak kadim, bukan di martabah Allah nih ya. Kadim maksudnya kapan Allah ada, walaupun ini bukan permulaan sih, kalau kapan Allah ada berarti bermula. Sejak Allah ada, walaupun tidak ada sejak, karena memang tidak ada permulaannya. Allah ada, ciptaan sudah dilakukan sama Allah. Pengajaran syariat sudah diajarkan juga. Kenapa? Karena dari lawazimnya Allah. Allah yang maha sempurna, yang maha santun, yang maha kuasa, yang maha tidak bakhil, yang maha tidak warna-warni, yang maha mengajari, yang maha tidak huruf-huruf, yang maha semuanya itu. Itu kalau digabung semuanya, berarti Allah sudah mencipta sejak sebelum ada ciptaan, dan mengajari sejak sebelum ada manusia yang mau diajari. Nah, so kalau ditanya, kenapa jadi berikutnya? Kenapa Nabi Adam setelah bumi? Kenapa bumi setelah matahari? Atau kenapa Nabi Fulan setelah Nabi Fulan? Kenapa syariat ayat Fulan setelah ayat Fulan? Kenapa ada nasah mansuh? Apa semuanya itu? Jawabannya kemana? Ke potensi daripada makhluk. Itu. Jadi perubahannya di potensi makhluk. Jadi Allah terjaga dari perubahan, tapi aktif terus. Tapi keaktifannya tidak merusak apa? Kemaha tidak warna-warnian Tuhan. Kemaha tidak berubah-berubahnya Tuhan. Nah itu. Sebenarnya saya diilhami oleh kata-katanya Mullah Sadro. Nanti insya Allah, oh ini sudah lepas ya. Jadi anak singkat rahasianya. Itu yang menulari Anda kemana-mana. Tapi Mullah Sadro memang belum pernah mengatakan yang aneh ini. Atau saya lupa. Tapi seingatan saya tidak pernah mengatakan yang saya katakan ini. Tapi dia dalam bab ilmu itu yang mengilhami saya terus. Dan itu yang merasui saya terus. Antum ingat tidak ilmu Tuhan? Sudah belajar kalam kan di madrasah? Nah, apa ilmu Tuhan? Ilmu Tuhan dibagi dua. Pertamanya, ilmu Tuhan terhadap dirinya, ilmu Tuhan terhadap makhluknya. Ilmu Tuhan terhadap dirinya kadim apa hadis? Kadim. Ilmu Tuhan terhadap makhluknya hadis. Itu di pembahasan kalam gitu. Nah, sekarang dibahas oleh filosof segala macam, kalam, filosof semua. Nah, sekarang ilmu Tuhan terhadap makhluknya ini, yang hadis ini, itu ada apa enggak? Semua mengatakan ada. Semua mengatakan punya. Tapi pengambiasannya lain-lain. Kalau Ibnu Sina mengatakan apa? Allah tidak tahu yang detail. Tapi tahunya yang sabit. Yakni apa? Yang ijmal. Jadi ada istilah ijmal dan rinci. Allah tahu ijmalnya, tidak tahu rincinya.
Sebab kalau tahu rincinya, berarti Allah berubah-berubah. Warna-warni, peta-peta, bentuk-bentuk. Nah, orang lain mengatakan Allah tahu. Yang warna-warni itu, kalau tidak tahu berarti Allah apa? Istilahnya, apa Allah berarti? Jahil. Kalau ditanya, ini kalau tahu warna-warni berarti Allah tempatnya warna-warni. Tidak. Kenapa? Dijawab, karena pengetahuan Allah kepada warna-warni mengetahui kepada sebabnya. Ilmu kan bisa dilihat, ilmu bisa dari sebab ke akibat, bisa dari akibat ke sebab. Dan ilmu yang paling afdal dari sebab ke akibat atau dari akibat ke sebab? Mana yang lebih afdal? Dari sebab ke akibat. Yakni apa? Yakni karena Allah sebabnya pada sebab, berarti sudah tahu warna-warni tanpa ada warna-warni. Itu sudah pelanglangan tertinggi itu. Allah tahu warna-warni karena Allah sebabnya yang mencipta warna-warni. Sementara sebab pasti punya kesempurnaan akibat, tapi lebih sempurna yang namanya sebab. Berarti Allah sumbernya warna-warni, sumbernya bentuk-bentuk, pasti tahu bentuk-bentuk, pasti tahu warna-warni, tanpa mengalami bentuk-bentuk, tanpa mengalami warna-warni. Nah, oleh karena itu, Ibnu Jauzi mengatakan apa? Yang dikatakan Ibnu Sina bahwa Allah tahu mujmal, tidak tahu yang rinci, itu maksudnya tahu yang rinci dalam bentuk sabit. Ya seperti tadi itu. Yang tahu warna-warni tanpa warna-warni, tanpa Allah berwarna-warni. Tahu bentuk-bentuk tanpa Allah berbentuk-bentuk. Gitu. Sudah. Kira-kira tergambar ya? Pertualangannya dari mana? Kalau dibilang Allah tahu, berarti Allah berubah. Nah, kalau dibilang tidak tahu, berarti Allah bodoh, naudzubillah. Nah, kalau dibilang Allah tahu dirinya, berarti ilmu kepada dirinya. Nah, ilmu kepada dirinya itu yang dijadikan sumber kepada apa? Pengetahuan Allah kepada selain dirinya. Karena dirinya sebab daripada selain dirinya. Dirinya tahu dirinya, berarti dirinya tahu selain dirinya. Tanpa harus dikotori oleh segala macam bentuk-bentuk spesifikasi daripada selain dirinya. Udah. Kalau tegang ini berapa abad, datang munasabah. Allah tahu biar warna-warni itu, dalam bentuk warna-warni itu. Kapok. Nah, dalilnya dia begini. Allah dan ilmunya. Nah. Allah dan wujudnya. Mukadimahnya mulai itu. Allah dan wujud itu berbeda atau satu? Nah, itu dalam istilah bahasa Arab musawikun lil wujud. Allah dan wujudnya itu musawik. Musawik ini hakikatnya satu. Beda kata tapi sama makna. Ditanya, Allah dan ilmu itu musawik apa enggak? Musawik. Musawikun. Yani hakikat yang satu. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, karena Allah itu dalam wujud itu adalah hakikat wujud. Nah, pertanyaannya, wujud itu satu apa banyak? Satu. Nah, bergradasi apa tidak? Bergradasi. Nah, wujud satu dan bergradasi. Wujud di Allah, hakikat Allah. Wujud di selain Allah, jangan kembali ke Irfan dulu, ini mesti bisa Pak. Wujud di selain Allah tidak kembali ke hakikat dirinya. Wujud dan pohon lain. Esensi pohon dan wujud pohon lain. Tapi hakikat Tuhan, jadi esensi Tuhan dan wujud Tuhan adalah satu. Maka itu dikatakan Tuhan tidak punya esensi. Sebab esensi itu atasan. Anggap mau dikatakan esensi, hakikat Tuhan dan wujud Tuhan dan esensi Tuhan satu. Eksistensi Tuhan dan esensi Tuhan satu. Tapi kalau eksistensi selain Tuhan dan esensi selainnya itu berbeda. Nah, Mulasatra mengatakan, ketika eksistensi Tuhan dan esensi Tuhan satu di tingkatan Tuhan, dan satu ini bergradasi, Anda mau bertanya, istilahnya ini mewakili Mulasatra, apakah hanya Allah yang dibilang wujud?
Tapi pohon tidak dibilang wujud, yakni materi, dibilang. Jadi Allah wujud memanjang dari Allah sampai ke materi. Nah, sekarang ini pembahasannya termasuk di dalam pembahasannya ini bukan di ilmu Allah, Anda keliru. Pembahasannya di hakikat ilmu. Semua orang mengatakan ilmu itu hakikatnya apa? Non materi. Kan huduru syai'in atau huduru suratu syai'in indal akal atau inda siapa malaikat atau indallah. Nah, hudurnya itu disebut ilmu. Kehadiran sesuatu pada sesuatu, kehadiran objek ilmu pada subjek ilmu disebut ilmu. Apakah kehadirannya itu fotokopinya, yakni ilmu husuli, atau hakikatnya atau dirinya, itu disebut ilmu huduri. Nah, kehadiran ini tidak bisa materi. Kenapa? Karena materi tidak saling hadir. Sisi depan, bidang depan tidak hadir pada belakang. Bagian atas, misalnya tubuh manusia, kepalanya tidak hadir di kakinya. Kakinya tidak hadir di kepalanya. Perutnya tidak hadir di hidungnya. Hidungnya tidak hadir di perutnya. Jangankan perut sama kepala. Satu atom dari badannya tidak saling hadir. Proton sama elektron tidak saling hadir. Bagian atas proton tidak hadir pada bagian bawah proton. Padahal sudah paling kecilnya benda yang ada pada manusia. Atau pada benda lainnya. Ketika tidak saling hadir, tidak ada apa? Ilmu. Jadi ilmu harus materi. Materi tidak punya ilmu. Namun kalau datang mengatakan materi juga punya ilmu. Alasannya tadi itu. Ditanya. Seperti tadi itu. Allah hakikatul wujud. Wujud bergradasi. Sampai ke materi dibilang wujud. Nah. Sekarang ilmu Allah. Ilmu Allah dengan Allah. Musawir apa tidak? Musawir. Yakni apa? Hakikat yang satu. Berbeda kata, tapi hakikat maknanya satu. Nah, ketika Allah dengan wujud hakikat yang satu, Allah dengan ilmu hakikat yang satu, dan wujud bergradasi sampai ke materi, berarti ilmu juga bergradasi sampai ke materi. Berarti materi juga punya ilmu. Biar taruhkan deh, biar dia tidak saling hadir sesama lain, tapi dalam tingkatan dia pasti punya ilmu argumentasi tadi itu. Apa ini hubungannya dengan kajian kita? Kajian kita membahas apa ini? Nah. Ilmu Tuhan tadi kan? Enggak salah. Jadi ilmu Tuhan apa? Nah, ilmu Tuhan, perinciannya, jadi perinciannya wahdatul wujud yang mirip dengan namanya mulasatul dan juga mulasatul menjelaskan. Jadi apa? Jadi Allah seperti Irfan itu sudah. Jadi semua orang tahu, Allah tahu semua tarokannya itu, warna-warni itu, bentuk-bentuk itu tanpa merusak bentuk-bentuk. Tanpa merusak diri Allah. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Jadi hakikat ada itu kan Allah. Nah, dalam hakikatul wujud itu adalah Allah dan dia hanya yang satu. Yang dia yang ada. Selainnya nggak ada. Pohon tidak ada. Pohon ada itu sebenarnya ada yang ada pada pohon itu ada. Sebab pohon tidak ada. Sebab kalau pohon dikasih ada berarti wajibul wujud. Pohonnya ini apa? Jismun nami ada. Benda berkembang ada. Berarti wajibul wujud pohon. Padahal dulu tidak ada pohon. Berarti hakikat pohon tidak menyembunyikan apa? Ada. Berarti yang ada bukan pohon. Tapi ada yang ada pada pohon itu ada. Jadi kalau kita mengatakan pohon itu ada, sebenarnya bukan pohonnya ada. Keberadaan yang ada pada pohon itu ada. Pohonnya tidak ada. Karena definisi pohon tidak bisa dikatakan jismun nami ada. Jismun nami mawjud. Tidak ada. Karena jadi wajibul wujud. Kenapa jadi wajibul wujud? Karena menjadi hakikatnya. Jismun nami ada. Berarti ada tidak boleh dipisah dari pohon. Padahal bisa dipisah. Nah, dengan demikian maka apa? Maka
ada yang ada pada pohon itulah yang disebut ada. Dan itu adalah Tuhan. Jadi pohon nempel kepada ada tanpa merusak hakikat ada. Jadi Allah tahu semua warna-warni tanpa harus ternodai. Jadi wujud ada bersama seluruh warna-warni tanpa harus ternodai. Itu. Jadi warna-warni dikembalikan kepada potensi. Potensi daripada tajalli. Ini tidak terlalu atau tidak ingat sebenarnya pembahasannya di mana tadi? Hubungannya dengan itu, atau terinspirasi dari mulai ini, hubungannya dengan juga Tuhan ya untuk menjelaskan yang tadi itu. Yang mana? Harus antum menjelaskan cara kita misalnya untuk mengetahui potensi lah kemudian. Ya, menguatkan apa yang kita pahami, ya. Jadi bahwa semuanya warna-warni itu dikembalikan ke potensi tanpa menodai kesucian Allah, ketidakterbatasan Allah, ketidakwarna-warnian Allah seperti itu. Ya, betul. Jadi yang mengilhami anak, yang Mullah Sadra itu yang mengatakan apa? Bahwa hatta materi itu punya ilmu. Karena gradasi tadi, karena tasawufnya itu. Tapi sebenarnya dia tidak membawa, bukan beliaunya tidak tahu, mungkin tahu tapi tidak menulis, atau menulis tapi anda tidak baca, atau anda baca tapi lupa, banyak kemungkinan. Nah, ini yang mengganggu anda terus. Yakni apa? Bahwa hatta materi juga punya ilmu dengan alasan bergradasi, dengan alasan tasawufnya pada martabat Allah. Jadi ketika wujud di ujung sana, yakni di Allah, ini bukan irfan ya, selain Allah mesti wujud nih. Wujud yang di seberang sana, yakni yang di Allah, yang di ujungnya sana, adalah hakikat ilmu. Kenapa wujud yang di sini tidak juga hakikat ilmu? Sekalipun taruhkan deh. Logika-logika yang boleh dikata agak nakal, berani, tapi kuat. Nah itu yang kurang lebih terus memberanikan anak untuk istilahnya melihat semua dengan sumbernya kepada Allah itu. Jadi walaupun itu masih dalam tinjauan filosofis, dalam tinjauan irfanis itu juga paling. Jadi yang sangat istilahnya kalaulah benar berarti bantuan. Jadi yang sangat membantu anak itu dua kenyataan yang paling besar. Satu ini tadi, gradasi dalam wujud dan ilmu ini. Satu lagi, wahdatul wujud itu. Dengan wahdatul wujud itu hampir semua bisa diselesaikan tanpa ada masalah. Pahami aja wujud. Wahdatul, mustarakun maknawi. Selesai sudah. Ketika mustarakun maknawi, berarti kepohonan-pohon tidak bisa merusak wujud yang ada di pohon. Kebatuan batu tidak bisa merusak wujud yang ada di batu. Sebab kalau rusak, berarti wujud tidak mustarakun maknawi. Berarti lain-lain. Nah, ketika mustarakun maknawi, berarti dia langgeng. Nah, udah itu sudah. Semuanya menempel ke wujud. Nah, akhirnya itu yang mengilhami anak bahwa apa? Bahwa wujud itu memang sudah wujud. yakni Allah sudah Allah. Dengan seluruh lawazimnya. Dengan seluruh kesempurnaannya, yakni maha menghidayai, maha sempurna, maha tidak kekurangan apapun, maha kasih sayang, seluruhnya itu sudah. Nah, lalu yang warna-warni ini, yang nempel-nempel nih, pohon, bumi, Nabi Adam, syariat Islam, syariat sebelumnya, Islam sebelumnya, ini semuanya ini tergantung kepada potensinya. Artinya kalau bahasa irfan tergantung kepada tajallinya. Jadi yang sangat mencorak iyana itu sebenarnya wahdatul wujud. Nah, baru didukung dengan gradasi dalam ilmu itu. Karena sentimental itu. Jadi nyentil gitu. Bukan sentimental. Kalau sentimental kanak-kanakan. Nyentil. Jadi berani. Ini Mullah Sadra mengatakan hatta di benda. Min haitsu benda dia punya ilmu. Gitu. Nah, itu yang pembongkaran seperti itu anak kagum. Dan dalilnya kuat.
Dan tidak bisa digambarin. Antum gambarin materi punya ilmu bagaimana? Kita kan selalu mengatakan bahwa ketika bumi batu bertasbih, ruhnya siapa? Ruhnya batu yang bertasbih. Tapi batunya tidak bertasbih karena tidak punya ilmu. Gitu selalu begitu. Nanti bumi bersaksi, ruhnya bumi bersaksi. Semua benda di langit di bumi berzikir kepada Allah, ruhnya. Bukan bendanya. Sebab tidak ada hudur di benda. Yang ada hudur di ruhnya. Makanya kita kalau berdalil dengan Wahabi, mengatakan apa? Ketika ini bertasbih berarti punya ruh. Jadi jangan dibid'ahkan orang pakai cincin. Karena kita memakai tasbihnya cincin. Tasbihnya batu akik. Apalagi ada riwayatnya. Kamu yang tidak paham mengatakan dhaif. Tapi ayat mengatakan seluruhnya bertasbih. Jadi punya ruh semua. Tasbihnya itu, doanya itu yang kita bawa. Nabi yang tahu doanya yang cocok untuk kita, cincin apa. Tidak besi. Tapi misalnya virus, akik Yaman. Tidak batu. Sekalipun dia bertasbih. Tidak babi. Sehingga kita boleh makan. Sekalipun dia bertasbih. Nah, tasbihnya tidak sesuai dengan kita. Tidak tikus. Makanya suruh usir tikus dari rumah, kekotoran, kotor-kotor. Sekalipun semuanya bertasbih. Itu. Ya, Nabi yang tahu. Makanya dipilah-pilah. Mana yang haram, mana yang halal. Allah yang mengharamkan. Mana yang haram, mana yang halal. Mana yang layak dipakai batu-batuan. Mana yang tidak layak dipakai. Emas juga bertasbih. Tapi nggak boleh dipakai sama lelaki. Karena ini gurau ya. Karena nanti jadi bencong. Karena doanya, ya lembutkan aku. Jadi lembut dalam artian indah keperempuanan itu. Ya, jadi bencong nanti. Umpamanya lah. Semuanya bertasbih. Nah, gitu. Nah, kita di filsafat mengatakan apa? Nah, ini membuktikan bahwa semuanya ada ruhnya. Karena apa? Tasbih. Bertasbih yang nyata. Berzikir. Zikir yang nyata. Apa zikir, Ali? Mengingat apa? Nah, mengingat yang diingat. Mengingat ilmunya. Nah, di sini berzikir kepada Allah. yakni mengingat ilmunya kepada Allah. Zikir. Jadi, bisakah zikir tanpa ilmu? Tidak bisa. Apa? Zikir ingat. Ingat, tidak ada yang diingat. Tidak mungkin. Ingat kepada yang diingat. Yang diingat itu adalah ilmu. Sekarang, ilmu huduri. Huduru syai'in. Apakah huduru surati syai'in atau huduru syai'in? Yang penting kehadiran. Apakah gambarannya ataukah dianya yang hadir? Yang penting hadir. Nah, sekarang benda tidak hadir parokande, berpisah-pisah. Berarti tidak punya kehadiran. Nah, ini membuktikan bahwa di ayat yang mengatakan seluruhnya bertasbih kepada Allah, berarti apa? Punya ruh ini benda-benda. Jadi jangan dibilang animisme. Kalau kita mengatakan semua benda memiliki ruh, jangan dikatakan animisme. Karena Allah mengatakan seluruhnya bertasbih. Sementara tasbih zikir, yakni mengingat yang diketahui. Yang diketahui berarti ilmu. Ilmu kehadiran. Kehadiran tidak ada pada materi. Berarti ada rohaninya. Semua materi ada rohaninya. Kita membuktikan keberadaan rohani pada seluruh materi. Nah, tapi di lain pihak, Mullah Sadra membuat terobosan mengatakan apa? Hatta di materinya itu punya ilmu. Kenapa? Karena pada ujung di sana, yakni ujung di makom yang tinggi, yakni Allah, wujud Allah dengan ilmu Allah itu musawikun, yakni hakikat yang satu, beda makna di akal, tapi makna ekstensinya, makna hakikatnya, yakni hakikat luarnya adalah satu. Berarti ketika di sana satu, di bawah juga satu. Nah, ini menolong. Jadi yang banyak membantu, kalau benar ya, membantu Anda dalam banyak hal itu sebenarnya konsep wahdatul wujud. Jadi hatta di bawah filsafat enak, penyelesaian logika cara berpikir filsafat juga enak. Dari wahdatul wujud itu banyak. Jadi semua tidak repot. Bagaimana Tuhan tahu? Tapi dia tidak warna-warni. Sekarang tahu nggak saya ngomong ini? Tahu. Sebelumnya tahu nggak kalau saya tidak ngomong? Tahu. Berubah sudah ilmu Tuhan. Ayo. Lalu dia main apa? Oh, ilmu ini ilmu fi'li. Terus dikembalikan ke ilmu qadim. Ilmu qadimnya ini apa? Tahu dirinya. Iya. Anda tidak bertanya. Kan dia bilang,
ilmu Allah yang sekarang ini tidak boleh disifatkan ke zat Allah, kan gitu. Sifat fi'liyah ini harus dikembalikan ke sifat zatiyah. Yakni apa? Allah dulu sebelum kita dicipta juga sudah mampu untuk mendengar kita. Lalu kita apa? Ngengkel. Nah, saya tidak mau tanya dulu. Saya tidak mau tanya maqam zat. Sekarang ini saya bicara A, I, U, A, I, U. Ini perubahan. Allah dengar tidak sekarang ini? Kalau dengar berubah. Kalau tidak dengar, berarti tidak dengar. Kurang. Nah, dulu kita jawab apa? Tidak dengarnya ilmu yang berubah, tidak bagi Allah. Sebab ilmu Allah tidak terbatas. Ketika tidak terbatas, tidak warna-warni. Jadi mengetahui warna-warni, itu bukan kesempurnaan. Bagi Allah, bagi kita kesempurnaan. A, I, U, kesempurnaan. Kalau tidak dengar, tidak sempurna. A, I, U bagi Allah tidak sempurna. Karena A, I, U terbatas. A bukan I bukan U. Sementara ilmu Allah tidak terbatas. Ketika ilmu Allah tidak terbatas, berarti tidak terbeda-beda. Tidak terbeda-beda, berarti tidak ada A, I, U. Tenang sudah. Tapi tidak puas. Berarti Allah mendengar A.I.U. tanpa mendengar A.I.U. Sudah gitu aja. Fima komisat. Tidak puas. Kalau orang nakal, ini sekarang. Apa petang sekarang? Ini saya teriak-teriak ini. Dengar enggak? Berdoa ini. Dengar enggak? Dengar. Berubah. Karena saya tadi tidak berdoa. Sekarang saya berdoa. Bismillah. Dengar enggak? Dengar. Berarti berubah. Dari Bismillah. Berubah terus. Pusing. Tidak bisa dijelasin. Sudah antum coba, tapi jangan kurang aja ke guru akidah antum. Iskalu gitu. Pusing. Jawabannya di Duhatul Wujud. Enak. Bismillah, dengar. Sekarang dengar. Berubah? Tidak. Kalau berubah, wujud bukan mustalahun maknawi lagi. Ketika wujud bukan mustalahun maknawi, wah, berarti Adam bukan satu lagi. Banyak Adam. Kalau Adam banyak, bagaimana bisa dikatakan Adam? Adam, ya ini tidak ada. Lawannya wujud kan tidak ada. Berarti tidak ada bukan satu pahaman lagi, banyak pahaman. Ketika banyak pahaman, bukan tiada lagi, ada. Nah, ketika ada itu satu pahamannya, lawannya ada. Ya berarti ada juga satu pahamannya. Banyak lagi lah hal-hal lain yang menguatkan musyarakun manawi. Nah, kalau begitu Allah dengar. Sekarang Allah dengar. Ya Allah juga tidak rusak. Nah, kalau pendekatan saya tadi, filosofis itu yang rezeki luar biasa. Kalau benar. Yang saya mengatakan apa? Allah sudah dengar dari kadim. Mengajar dari kadim. Mencipta dari kadim. Nah, suara saya inilah yang baru keluar sesuai dengan potensi yang ada pada diri saya sekarang. Yang saya punya mulut, yang saya berkehendak untuk mengatakan A, I, U. Ini pensucian kepada Allah dengan metodologi lain. Yang tidak mampu menurut saya diselesaikan dengan kalam, dengan filsafat, kalam apalagi. Yang tidak juga, yang hanya mampu diselesaikan dengan wahdatul wujud. Tapi dengan pendekatan Al-Fakir ini, orang sekalipun tidak wahdatul wujud, bisa mensucikan Allah. Nanti hati-hati, saya tanya itu ujiannya. Bagaimana mensucikan Allah dari warna-warni? Dari pendengaran terhadap pembicaraan kita tanpa melalui wahdatul wujud. Itu. Nah, mukadimahnya itu jelas. Kembali ke akarnya. Allah satu. Nah, udah. Allah tidak terbatas. Nah, itu akarnya. Ketika Allah tidak terbatas, lazimnya apa? Konsekuensinya tidak warna-warni, tidak peta-peta. Tapi Allah katanya mencipta. Tapi Allah katanya mengajar. Jadi mengajarnya dan menciptanya ini setelah kita mentauhidkan, meyakini Allah ada, Allah tidak terbatas, tidak terbeda-beda, tidak warna-warni. Jangan lupa. Allah ngajar, tidak warna-warni, tidak beda-beda. Allah mencipta yang berwarna-warni ini, yang bergradasi zaman, yang dalam setiap zaman ini, juga tidak dalam zaman. Bagaimana cara penyatuannya? Kembalikan semua potensi ajaran atau penciptaan, kembalikan kepada masalah warna-warni syariat dan warna-warni ciptaan kepada apa? Potensi daripada makhluknya. Jadi dari satu sisi kita sudah mensucikan Tuhan, ya Allah mendengar suara kita juga sekarang.
tanpa harus berubah. Karena suara saya ini yang muncul di kemudian setelah Allah. Artinya Allah ini potensi saya sekarang ini yang menyatakan seperti ini. Wa'illa dari dulu Allah sudah mencipta sebelum ada AIU. Nah gitu. Jadi Allah langgeng tetap. Perubahan ini dikembalikan kepada potensi. Kalau wahdatul wujud, Allah itu wujud. Allah wujud. Bukan langgeng. Allah wujud. Selain Allah nggak ada. Jadi semuanya nempel pada wujud. Tanpa merusak wujud. Itu juga bang. Ini yang bukan juga. Ini yang juga. Ini justru pangkalnya di sini. Jadi pokoknya di situ. Wahdatul wujud di situ wahdatul wujud bersahabat ya. Bukan Tuhan. Nah, wahdatul wujud irfan ini. Nah, yang memang pamungkasnya wahdatul wujud filsafat tidak bisa menyelesaikan masalah. Mula sabra itu dalam bab ilmu. Itu wahdatul wujud filsafat itu. Yaitu mustalahul maknawi itu. Mustalahul maknawi dalam arti bergradasi. Kapan wujud itu ada gradasinya? Nah, itu filsafat. Biar mula sadra yang bicara. Mula sadra itu banyak. Kadang-kadang bicara sesuai dengan kalam. Kadang-kadang sesuai filsafat. Kadang-kadang filsafat masya. Istilahnya Plato. Kadang-kadang kok Plato, Aristo. Kadang-kadang filsafat pada titik ya masya, ya Plato, Ibn Sina. Kok Plato lagi, Aristo, Ibn Sina. Kadang-kadang filsafat apa? Isyraq. Apa isyraq? Iluminasi. Nah, atau Platonisme atau Isyraqiyah misalnya, Syuhrwadi. Nah, tapi kadang-kadang hikmah muta'aliyah. Jadi merasa kadang-kadang filsafat dia sendiri. Jadi hikmah muta'aliyah itu. Kadang-kadang apa? Irfan. Jadi semua dia katakan itu benar, tapi pada tingkatan masing-masing. Nah, ketika mula sadra, biar mula sadra. Kalau bicara sebab akibat, berarti bukan irfan. Berarti mengakui wujud akibat. Gradasi, wujud satu, tapi bergradasi. Nah, itu belum wahdatul wujud irfan. Ketika dia mengatakan wahdatul wujud irfan, wahdatul wujud satu yang hanya satu, tidak ada gradasinya. Jadi gradasinya nanti ada di tajallinya, ada di manifestasinya, ada di bayang-bayangnya, di wajahnya. Kayak begitu. Nah, kunci yang paling ampuh itu memang di wahdatul wujud irfan itu. Menyelesaikan banyak hal. Nah, kalau rezeki yang aneh itu betul, bukan hayalan aneh, berarti itu pendekatan istilahnya orang bisa membantu orang yang menolak wahdatul wujud. Karena berat, mengakui wahdatul wujud ini berat. Nah, ketika orang susah menerima wahdatul wujud, argumentasi aneh itu yang diberikan. yakni dikembalikan orang ke sumbernya. Apa sumbernya? Allah ada, Allah esa, Allah satu, Allah tidak terbatas, berarti tidak warna-warni, berarti tidak peta-peta, berarti tidak bentuk-bentuk. Padahal Allah mencipta peta-peta, Allah mencipta bentuk-bentuk, Allah ngajar bentuk-bentuk, Allah syariat beda-beda, nasab, mansuh, segala macam. Nah gimana? Nah, berarti ya kembalikan kepada potensinya. Allah tetap dari awal sudah begitu. Dari awal sudah ngajar yang diajarkan ke Rasulullah itu. Sekalipun jangankan Rasulullah, Nabi Adam belum ada, bumi belum ada, Allah sudah ngajar. Gitu. Allah sudah mencipta suara saya AIU itu. Tapi belum muncul AIU itu. Kenapa? Karena belum ada potensinya. Gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya besok aja. Semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan meluruskannya, dan semoga Allah selalu membimbing kita kepada jalannya, dan semoga Allah menjadikan kita abdinya melalui bidang kita, yakni rohani, sehingga kita dijadikan rohani yang lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah juga mempercepat datangnya Imam Zaman. Salam kita kepada beliau, dan mudah-mudahan beliau selalu mensyafati kita, meridhai kita, memaafkan kita. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.